Assalamualaikum sobat beriman semuanya. Setiap nabi yang diutus, beliau pasti mengingatkan umatnya akan datangnya Dajjal dan orang yang akan memerangi Dajjal. Dalam versi kita, orang yang akan memerangi Dajjal adalah Al-Mahdi. Dan Rasulullah memberitahukan kalau kita ingin dilindungi dari fitnah Dajjal, rahasianya ada dalam surat Al-Kahfi, sehingga kita dianjurkan untuk selalu membaca Quran surat Al-Kahfi. Al-Kahfi artinya adalah gua, di mana Al-Quran menjadikan gua tersebut sebagai tempat perlindungan, atau istilahnya sebagai rumah aman yang berada di negeri orang lain yang memiliki hubungan diplomatik dengan kita. Biasanya rumah aman itu letaknya tidak jauh dari kedutaan, dan lokasinya sangat dirahasiakan. Begitu pula makna gua Ashabul Kahfi. Gua Ashabul Kahfi tak ubahnya seperti rumah perlindungan, tapi hanya berskala lokal saja, ketika kaum kafir hanya menguasai wilayah kecil di bagian bumi ini. Tapi kalau kekuasaan kaum kafir sudah berskala global, maka makna gua Ashabul Kahfi tidak lagi berupa gua, melainkan sebuah negeri. Dan negeri yang merupakan kiasan dari guanya Ashabul Kahfi, kalau kita pahami dengan teliti, maka akan merujuk ke wilayah yang berada di Nusantara. Mungkin inilah sebabnya negeri yang berada di garis rukun Hajar Aswad ini, yakni wilayah Nusantara, keadaannya adem ayem saja. Nggak seperti negeri-negeri yang berada di 3 rukun Ka'bah lainnya yang kondisinya babak belur akibat konflik yang tidak jelas permasalahannya. Bukti kalau bangsa yang berada di Nusantara ini merupakan perwujudan dari Ashabul Kahfi, salah satunya letak geografis gua Ashabul Kahfi memiliki kesamaan dengan letak geografis negeri ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 17. Di ayat ini diterangkan kalau gua Ashabul Kahfi berada di garis khatulistiwa dan mereka berada di tempat yang luas. Keterangan ini sesuai sekali dengan negeri ini. Menurut Wikipedia, luas negeri ini adalah yang paling luas dibandingkan dengan negeri-negeri Islam lainnya, yakni dengan luas wilayah 1.910.931 km persegi. Kemudian, ciri Ashabul Kahfi lainnya berdasarkan ayatnya yang ke-9 adalah memiliki arokim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai arokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 9. Menurut Said Ibnu Jubair, makna arokim pada ayat tersebut adalah sebuah batu yang bertulis. Hal ini juga dikuatkan dengan pendapatnya Ibnu Jarir yang mengatakan bahwa rokim berwajan fa'il yang maknanya markum atau tertulis. Kalau arokim maknanya batu yang bertulis, apakah artinya ia sebuah prasasti? Mengenai hal ini, penjelasannya dapat kita temukan di Quran Surat Al-Kahfi ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka 3, yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka 5, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka 7, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Robku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan janganlah engkau menanyakan tentang mereka kepada siapapun." Quran Surat Al-Kahfi ayat 22. Kalau kita cermati, bilangan yang disebut dalam ayat 22 ini terdiri dari 2 kelompok bilangan. Bilangan yang diduga sebagai jumlah penghuni gua, yakni 3, 5, dan 7, yang kalau kita jumlahkan 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 15, di mana surat ke-15 dalam Al-Quran adalah Quran Surat Al-Hijr yang artinya adalah batu. Sedangkan bilangan yang diduga sebagai anjingnya adalah 4, 6, dan 8, yang kalau kita jumlahkan 4 tambah 6 tambah 8 sama dengan 18, di mana surat ke-18 dalam Al-Quran adalah Quran Surat Al-Kahfi yang artinya adalah gua. Jadi, 6 angka desimal yang tertera di Quran Surat Al-Kahfi ini sangat jelas merujuk kepada keterangan gua dan batu, sebagaimana seperti keterangan Quran Surat Al-Kahfi ayat 9. Tapi keterangan ayat ini masih belum buat kita menemukan jawaban apakah yang dimaksud dengan rokim dalam ayat tersebut. Dan ternyata yang dimaksud dengan batu yang bertuliskan rokim adalah batu-batu yang tersusun rapi, sehingga membentuk tulisan rokim. Dan batu-batu yang dimaksud adalah pulau-pulau besar yang berada di Nusantara ini. Coba perhatikan Pulau Sumatera.
Pulau Sumatera bentuknya nampak seperti huruf ro yang terbalik. Sedangkan Pulau Kalimantan beserta pulau di atasnya yang berbentuk seperti kepala hewan memiliki kesamaan dengan huruf O. Sedangkan Pulau Sulawesi seperti berbentuk huruf K. Begitu juga dengan Pulau Maluku. Kalau kita lihat dari kejauhan, nampak berbentuk seperti huruf I. Sedangkan Pulau Papua bentuknya nampak seperti huruf mim yang dibalik. Dan deretan Pulau Jawa sampai NTT seperti membentuk sebuah garis bawah yang menandai tulisan Rokim. Dan seperti halnya fungsi garis bawah yang berarti menandai sebuah kata yang sangat penting, tentunya tulisan Rokim yang berbentuk dari susunan pulau di Nusantara ini mengindikasikan kepada sesuatu yang sangat penting pula. Lalu, apakah makna dari 5 pulau yang membentuk Rokim? Apakah sebuah kode rahasia? Atau semacam kode password untuk membuka sesuatu yang sangat penting? Dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 22 tertera 2 bilangan, yakni dugaan pada jumlah Ashabul Kahfi yang terdiri dari bilangan prima, 3, 5, dan 7. Dan anjing Ashabul Kahfi yang terdiri dari bilangan komposit, 4, 6, dan 8, di mana kalau kita gabungkan 2 kelompok bilangan ini, maka akan membentuk bilangan desimal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sedangkan bilangan desimal 0, 1, 2, dan 9 tidak disebutkan mungkin karena angka-angka tersebut punya makna tersendiri. Seperti misalnya angka 0 dan 1 yang kita kenal sebagai bilangan biner, di mana angka 2-nya merupakan faktor pembaginya. Bilangan biner 0 dan 1 inilah yang menjadi bahasa kita untuk bisa berkomunikasi dengan sebuah benda, yakni mesin komputer. Sebab komputer cuma bisa mengenali keadaan mati dan hidup atau keadaan menyala, di mana mati disimbolkan dengan angka 0 dan hidup disimbolkan dengan angka 1. Dan dengan menggunakan angka 0 dan 1 inilah manusia yang hidup di zaman modern ini akhirnya bisa berkomunikasi dengan mesin, serta dapat mengendalikan mesin-mesin sesuai perintah yang kita inginkan. Sedangkan angka 9 merupakan angka terakhir dari bilangan desimal, atau sebagai hari terakhir dalam hitungan waktu. Kalau angka pertama dimulai dari angka 0 dan 1, yang artinya dahulunya kita mati, kemudian Allah menghidupkan kita, kemudian setelah kita melewati hari terakhir atau angka 9, barulah kita menuju ke angka 10 yang terdiri dari angka 1 dan 0, yakni setelah Allah menghidupkan kita, lalu Allah mematikan kita. Di mana hal ini tercatat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 28. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 28. Jadi, angka 9 ini yang merupakan kode dari hari terakhir atau hari menjelang kiamat, di mana tidak akan terjadi hari kiamat sebelum munculnya Dajjal, makhluk yang sebelah matanya buta, dan di antara kedua matanya tertera tulisan kafir. Kalau dengan bilangan biner 0 dan 1, manusia mampu menjadikan benda-benda sujud mentaati perintah kita, karena mesin hanya mengenal angka 0 dan 1, atau hanya mengenal keadaan mati dan hidup. Begitu juga dengan Dajjal. Dengan menggunakan kode bilangan 0 dan 1 inilah Dajjal mengendalikan manusia dan membuat manusia sujud patuh menyembahnya. Karena seperti halnya mesin komputer yang hanya mengenal kode 0 dan 1, begitu juga manusia pada umumnya melakukan sesuatu berdasarkan bilangan 0 dan 1, yakni menghindari hal yang merugikan yang disimbolkan dengan angka 0 dan mengejar hal yang menguntungkan yang disimbolkan dengan angka 1. Menghindari hal yang membuatnya menderita yang disimbolkan dengan angka 0 dan mengejar hal yang membuatnya bahagia yang disimbolkan dengan angka 1. Itulah sebabnya kita semua menuruti orang-orang yang memberi kita gaji atau upah dan menuruti apa yang diinginkan pembeli yang membeli dagangan kita. Semua itu karena sifat kita sebagai manusia yang akan berusaha menghindar dari derita dan berusaha mengejar bahagia. Karena setiap Bani Adam yang terdiri dari wanita dan pria memang merupakan simbol dari bilangan biner itu sendiri. Angka 0 yang merupakan simbol dari alat reproduksi wanita, dan angka 1 yang merupakan simbol dari alat reproduksi pria. Keadaan inilah yang kemudian dimanfaatkan Dajjal, yakni memaksa kita untuk memilih, menuruti perintahnya yang dapat membuat hidup kita tidak menderita, atau menolak perintahnya yang dapat membuat hidup kita menjadi lebih susah. Karena seperti halnya manusia yang dapat memerintahkan mesin dengan menggunakan simbol angka 0 dan 1, begitu juga Dajjal dapat membuat manusia sujud mematuhi perintah Dajjal dengan menggunakan kode 0 dan 1. Karena simbol 0 dan 1 itu juga merupakan simbol dari sepasang mata Dajjal, di mana angka 1 yang berada di sebelah kanan merupakan mata Dajjal yang buta.
Dan bilangan biner 0 dan 1 yang merupakan sepasang mata Dajjal ini, kalau kita cermati, ternyata juga terdapat di tulisan Rokim yang terbentuk dari 5 pulau besar di Nusantara ini, yakni terdapat pada huruf O dan I. Huruf O merupakan angka 0 dan huruf I merupakan angka 1, sedangkan huruf K yang berada di tengah-tengah antara kedua mata tersebut seperti melambangkan simbol kekafiran. Tapi, mengapa angka 1 yang disimbolkan mata Dajjal yang buta berada di sebelah kanan kita? Padahal kalau Dajjal berhadapan dengan kita, posisi mata Dajjal yang buta tentunya ada di sebelah kiri kita. Ini artinya kalau keberadaan Dajjal bukanlah di alam kita ini, melainkan berada di dimensi lain. Coba kita buktikan teori ini dengan menutup mata sebelah kanan kita. Dan lihatlah keadaan ini dalam cermin. Maka kita akan melihat di dalam cermin mata kanan yang kita tutup berada di posisi sebelah kanan kita. Sama seperti angka 0 dan 1. Jadi berdasarkan tulisan Rokim yang berada di bumi Nusantara ini, kuat dugaan kalau lokasi persembunyian Dajjal memang berada di balik negeri ini, atau berada di dimensi lain di negeri ini, yakni alam yang kita kenal sebagai alam jin, karena Dajjal memang berasal dari bangsa jin. Bukti Dajjal berada di alam jin dapat kita temukan dari kisah yang diceritakan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Tamim Ad-Dari, ketika perahu yang ia naiki nyasar ke sebuah pulau, di mana di pulau itu ia menemukan hewan yang berbulu lebat, tapi hewan itu bisa bicara. Ia juga bertemu laki-laki bertubuh besar yang sedang dibelenggu oleh rantai dan mengaku dirinya sebagai Dajjal. Tentunya pulau yang Tamim Ad-Dari kunjungi ini ketika dia nyasar adalah pulau yang berada di alam jin. Sebab nggak pernah kita nemuin di alam ini hewan yang bisa bicara. Negeri di mana hewan bisa ngomong hanya berada di negerinya Narnia atau negerinya Wonderland, tempat si Alice tersesat. Kemudian ketika Rasulullah menceritakan cerita dari Tamim Ad-Dari ini, beliau lalu menuju ke arah timur, ke tempat persembunyian Dajjal. Sedangkan arah timur tempat pada saat Rasul berdiri, lokasinya tepat mengarah ke wilayah yang berada di Nusantara. Lalu, apakah maksud huruf Ro dan Mim yang terbalik ini? Huruf Ro mungkin kepanjangan dari Rasul Allah yang bernama Isa alaihissalam, sedangkan huruf Mim kepanjangan dari Al-Mahdi, di mana terbaliknya kedua huruf tersebut menunjukkan kalau keduanya masih berada di dimensi keempat. Kalau manusia berada di dimensi kedua, bangsa jin di dimensi ketiga, sedangkan Nabi Isa dan Al-Mahdi masih berada di dimensi keempat. Dan kalau Al-Mahdi dan Nabi Isa sudah berada di dimensi kedua ini, maka pada saat itulah hari di mana kaum muslimin sudah mampu membalikan keadaan. Sehingga tulisan Rokim tidak lagi kita baca dari kiri ke kanan, melainkan dari kanan ke kiri sebagaimana halnya kita membaca Al-Quran. Dan keadaan huruf Ro dan Mim otomatis sudah berada dalam posisi yang benar. Artinya menunjukkan keberadaan dua orang yang ditunggu kehadirannya itu sudah berada di tengah-tengah kita. Maka bentuk kekalahan Dajjal tergambar dari sepasang mata Dajjal yang buta berubah, yakni pindah ke sebelah kiri. Wallahu a'lam bishawab.